Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara-saudari, berdasarkan prinsip dunia, sangat sulit bagi seseorang untuk merendahkan diri. Kita lebih tertarik mengejar kuasa dan berada di atas orang lain. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar atau mau berada di bawah orang lain. Semua berlomba-lomba untuk di atas. Namun prinsip Kristen, prinsip orang percaya, merendahkan diri tidak hanya mungkin, tetapi sudahlah sewajarnya setiap orang percaya harus selalu merendahkan diri. Kesombongan dan kebanggaan diri menggerogoti tubuh jemaat Korintus. Dalam perikop yang kita baca, Paulus tidak henti-hentinya menegur kesombongan mereka dalam pelayanan. Paulus melihat kesombongan itu terekspresi lewat mengutamakan diri sendiri dengan menganggap dirinya lebih penting dalam ayat 6-7. Begitulah parahnya kesombongan mereka, sampai Paulus mengulanginya lagi di ayat 18-19. Artinya, sikap arogansi ini mungkin dikarenakan kelimpahan talenta dan karunia rohani mereka, bahkan karena harta mereka. Saudara-saudari, selain menegur mereka, Paulus juga menasihatkan mereka supaya belajar merendahkan diri. Dalam hal ini, Paulus meminta mereka untuk mengikuti teladannya, meneladani Rasul Paulus itu sendiri, seperti dalam ayat 16. Sebab Paulus sendiri telah menuruti teladan Kristus, seperti dalam ayat 17. Pernyataan ini bukanlah isapan jempol belaka. Paulus membuktikan contohnya lewat pengalaman dan hidupnya sendiri. Bahkan, Paulus menyimpulkan bahwa posisi rasul adalah tempat yang paling rendah, seperti dalam ayat 9 sampai ayat 13. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan, merendahkan diri tidak hanya memungkinkan kita lakukan, malahan ini menjadi suatu keharusan sebagai bagian dari meneladani Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jauh sebelumnya, Yesus juga menasihati dengan mengatakan bahwa jika ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba bagi semuanya. Markus 10 ayat 43-44. Bahkan ia telah mengambil tempat paling hina, Filipi 2 ayat 6-7. Artinya, kunci merendahkan diri adalah meninggalkan kesombongan, meninggalkan kebanggaan diri, dan meninggalkan status sosial yang kita sandang. Sebab hanya dengan merendahkan dirilah kita dapat beroleh kekuatan. Hanya dengan merendahkan dirilah kita dapat belajar meneladani Yesus Kristus.
Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita berlomba-lomba untuk menundukkan hati dalam memahami sesama. Jikalaupun ada dari antara kita yang saling siku-menyiku, tetapi setiap orang yang percaya haruslah tetap meneladani Yesus Kristus. Marilah kita mengenal diri kita di hadapan Allah. Dan hendaklah dalam hidup setiap saat kita meneladani karakter Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi, saling berkorban, saling tolong-menolong. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.